Taman Nasional Lorelindo membentang di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga kawasan Taman Nasional terus dilakukan. Tantangannya, dalam beberapa tahun terakhir, pihak Balai Besar Taman Nasional Lorelindo harus menghadapi penambangan emas tanpa izin atau peti. Aktivitas penambangan ini dilakukan dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo. Upaya persuasif sampai penindakan telah dilakukan. Data dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, masih ada sekitar 6 tambang emas ilegal yang aktif di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Untuk di Lorelindo yang terdata itu ada sekitar 12 titik, tapi yang aktif hanya tinggal sekitar 6 ya. Dan untuk di Sigi, di Kabupaten Sigi, dari 6 titik yang teridentifikasi pada tahun 2023, sekarang yang aktif hanya tinggal di sini. Dan kalau yang di Dongi-Dongi itu kan masuk Kabupaten Poso, tapi kalau di Sigi hanya tinggal di sini aja sebetulnya yang ini. Dan insya Allah ini akan segera tuntas lah dalam jangka waktu dekat, karena ini menjadi perhatian dari semua pihak. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, Titik Wurdiningsih bilang, pihaknya mulai melakukan pemberdayaan masyarakat yang berada di dekat kawasan. Tujuannya untuk mencegah warga sekitar merusak lingkungannya sendiri. Kami melakukan ya karena sudah ada langkah terakhir. Kami akan melanjutkan itu dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat asli yang ada di tadi yang kemarin itu melakukan penambangan peti, kita coba mengalihkan dengan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa aktivitas penambangan emas ilegal merusak lingkungan. Pohon-pohon banyak yang ditebang. Di sisi bukit digali untuk diambil materialnya. Kasus ini pun sudah menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari warga yang tinggal berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lorelindo, pemerintah, sampai melibatkan tokoh agama untuk mengimbau bahaya aktivitas penambangan emas ilegal yang merusak lingkungan. Aldrim Talara, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah.